Hmm. Yang terhormat Dr. Octavia SEMSI, Ibu Sari Indah Oktatanti, dan Bu Ayu Dewi Oktari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Project Based Learning, yaitu PT Waskita Karya Tbk. Next slide. Sebelum kami memasuki materi, izinkan saya, moderator, akan memperkenalkan kelompok dari kelompok 2 ini. Kelompok yang pertama ada Muhammad Tipi Natakusuma, yang kedua ada Muhammad Rizky Ramadan, yang ketiga ada Alia Ramadhani, dan yang keempat saya sendiri Anissa Sonia Pratiwi. Next slide. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan yang pertama profil perusahaan, yang kedua overview kinerja keuangan komparatif, yang ketiga analisis laporan keuangan dan perusahaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next slide. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Muhammad Rizky Ramadan dipersilakan. Bisa di next. Oke, yang pertama itu ada tentang PT Waskita Karya Tbk. PT Waskita Karya Tbk adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini memiliki 5 divisi. Yang pertama itu ada gedung, yang kedua ada infrastruktur 1, infrastruktur 2, EPC, dan luar negeri. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini juga memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Bisa di next. Kemudian PT Waskita Karya sendiri berkecimpung di bidang jasa konstruksi, pengembangan di bidang jalan tol, beton pracetak, properti, dan infrastruktur lainnya. Perusahaan ini didirikan pada 1 Januari 1961 dengan kepemilikan oleh pemerintah Indonesia sebesar 82,48% dan dimiliki oleh masyarakat sebesar 17,52%. PT Waskita Karya saham perseroannya telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Desember tahun 2012 dengan kode WSKT. PT Waskita Karya beroperasi di Indonesia dan beralamat di Waskita Building, Jalan MT Haryono, Kafling nomor 10, Cawang, Jatinegara, RT 11, RW 11, Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan modal dasar sebesar 5,4 triliun dan modal ditempatkan dan disetor sebesar 2,6 triliun. Bisa di next. Ya, berikutnya ada visi dan misi dari PT Waskita Karya. Yang pertama, visi dari PT Waskita Karya yaitu menjadi perusahaan Indonesia yang terpercaya dan berkelanjutan di bidang konstruksi terintegrasi dan investasi. Berikutnya ada misi dari PT Waskita Karya. Yang pertama ada meningkatkan nilai perseroan dengan sistem dan teknologi yang terintegrasi. Yang kedua membangun fundamental keuangan yang kuat. Yang ketiga menerapkan enterprise risk management yang prima. Yang keempat membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan berkinerja unggul. Dan yang terakhir adalah mencapai portofolio yang seimbang melalui investasi di bidang usaha baru. Next slide. Nah, berikut ini ada anak perusahaan dari PT Waskita Karya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rizky Ramadan. Yang pertama ada Precast and Ready Mix, yang kedua ada Toll Road, yang ketiga ada Steel Fabrication, yang keempat ada Construction, dan yang kelima ada Realty. Saya serahkan kepada moderator. Next slide. Materi selanjutnya adalah overview kinerja keuangan komparatif. Next slide. Materi pertama laporan posisi keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya Alia Ramadhani. Kepada Alia Ramadhani dipersilakan.
Maaf sebelumnya, laporan posisi keuangan akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Ramadan. Kepada Muhammad Rizky Ramadan, dipersilakan. Oke, yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Sampai dengan akhir tahun 2021, perseroan mencatatkan kenaikan aset sebesar 2,833,96 miliar atau 2,81% menjadi 103,601 miliar. Liabilitas per tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar 88,140 miliar, turun 1,198 miliar atau 1,34% bila dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu sebesar 89,338 miliar. Perubahan pada nilai aset dan liabilitas per tanggal 31 Desember 2021 tersebut menyebabkan nilai ekuitas meningkat sebesar 4,32 miliar atau 35,28% menjadi 15,461 miliar di akhir tahun 2021 bila dibandingkan dengan 11,429 miliar di tahun 2022. Bisa di next. Oke, kemudian yang selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan usaha perseroan di tahun 2021 tercatat sebesar 12,224 miliar, turun 3,966 miliar atau 24,50% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 16,190 miliar. Penurunan pendapatan usaha di tahun 2021 tersebut diiringi dengan penurunan beban pokok pendapatan yang tercatat sebesar 10,325 miliar, turun 4,810 miliar atau 31,78% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 15,136 miliar. Secara keseluruhan, jumlah laba rugi bersih tahun berjalan perseroan di tahun 2021 menunjukkan penurunan sebesar 7,449 miliar atau 80,20% menjadi minus, yaitu sebesar 1,8 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar minus 9,2 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pencatatan pendapatan lain-lain sebesar 3,7 miliar di tahun 2021 dan disertai dengan penurunan beban umum dan administrasi sebesar 2,7 miliar atau sebesar 47,89%. Sejalan dengan membaiknya nilai rugi bersih tahun berjalan, total rugi komprehensif pada tahun berjalan perseroan di tahun 2021 juga menunjukkan tren penurunan sebesar 7,5 miliar atau 81,45% menjadi minus, yaitu sebesar 1,7 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar minus 9,2 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya surplus revaluasi aset tetap sebesar 79,25 miliar di tahun 2021. Next. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Perubahan total ekuitas pada terjadi peningkatan sebesar 35,28%, yang mana tahun 2020 sebesar 1.429,11 miliar menjadi 5.461,41 miliar, dengan total kenaikannya yaitu 4.032,32 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan tambahan modal di sektor sebesar 6.646,31 miliar atau 113,62% dan disertai dengan kenaikan modal saham sebesar 1.274,19 miliar atau 93,87%. Selain itu juga, perseroan juga mencatatkan kenaikan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dan kenaikan komponen ekuitas lainnya. Next slide. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada laporan arus kas. Kas dan setara kas sampai dengan 31 Desember 2021 tercatat sebesar 13,1 miliar, naik 11,9 miliar atau 985% bila dibandingkan nilai tahun 31 Desember 2020 sebesar 1,2 miliar.
Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar 13,3 miliar. Nah, bisa di next. Kemudian yang selanjutnya ada arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2021 tercatat sebesar 192,78 miliar, turun 218,28 miliar, atau 53,10% dibandingkan nilai pada 31 Desember 2020, yaitu sebesar 411,06 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya penerimaan kas dari pelanggan yang mencapai 5,8 miliar atau setara dengan 25,07% sampai dengan tahun 2021. Selain itu, perseroan juga mencatatkan penurunan penerimaan restitusi pajak sebesar 1,8 miliar atau 97,71%. Bisa di next. Kemudian yang selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2021 tercatat sebesar 1,5 miliar, naik 486 miliar atau 46,04% bila dibandingkan nilai pada tahun 2020 sebesar 1,5 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh penempatan deposito sebesar 859,61 miliar, berkurangnya penerimaan dari Ventura bersama sebesar 3,285,60 miliar atau 92,06%, dan turunnya penerimaan atas pengembalian pinjaman dari entitas asosiasi sebesar 1,172,00 miliar atau sebesar 88,50%. Bisa di next. Kemudian yang selanjutnya itu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2021 tercatat sebesar 13,334,21 miliar, naik 20,741,28 miliar atau 280,02%. Bila dibandingkan dengan nilai yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada 31 Desember 2020 sebesar 7,407,07 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penerimaan pinjaman bank yang naik sebesar 13,814,34 miliar atau 30,68% dan diiringi dengan penerimaan tambahan setoran modal sebesar 7,900 miliar rupiah. Next. Materi selanjutnya adalah analisis laporan keuangan. Next slide. Yang pertama adalah analisis komitmen terhadap industri. Sebagai perusahaan BUMN, bergerak dan mengambil bagian dari dalam konstruksi jalan tol, Waskita Karya saat ini dihargai sebagai overload jika dibandingkan perseroan dengan bisnisnya sejenis di sektornya. Dan jika melihat dari fair value-nya, proyek dan kerjasama di tahun 2001 menjadi peluang dan kesempatan untuk komitmen dengan mencetak laba bersih. Untuk itu, para tender yang mencari momentum Waskita Karya yang bersih setelah perjanjian kerjasama wajar terjadi dan momen bersih lainnya. Dan untuk para itu, investor, kokohnya pondasi keuangan, sebuah perseroan dan analisis lebih lanjut terkait bisnis ke depannya sangat disarankan untuk dilakukan. Next slide. Selanjutnya yaitu adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Rasio likuiditas dibagi menjadi dua jenis, yaitu current ratio dan juga quick ratio. Next slide. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam penggunaan aktivanya. Atau bisa juga dikatakan bahwa rasio ini mengukur efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan. Analisis rasio aktivitas yang tepat dan cermat terhadap persediaan, piutang, dan aktiva tetap dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja usaha.
Dalam rasio aktivitas terdapat yang pertama rasio perputaran total aset. Rasio yang berguna untuk menghitung kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dengan melalui aset yang dimiliki. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi total aset rata-rata. Pada PT Waskita diketahui penjualan bersih tahun 2021 eh, sebanyak 12 miliar 224 juta dan 2020 16 miliar 190 juta. Eh, dan total aset sebanyak 2021 103 miliar 601 juta dan 2020 100 miliar 767 juta. Untuk menghitung total rata-rata aset, yaitu dengan cara total aset yang tahun sebelumnya ditambah total aset yang kini. Maka diketahui pada tahun 2021 102 miliar dan 2020 111 miliar. Untuk rasio perputaran total aset tahun 2021 yaitu 12 miliar 224 juta, yaitu penjualan bersih dibagi dengan total aset rata-ratanya yaitu 102 miliar, yang dimana pada tahun 2021 sebanyak 0,11 kali dan 2020 sebanyak 0,14 kali. Maka dapat diketahui rasio perputaran total aset milik PT Waskita Karya Tbk sebesar 0,11 pada tahun 2021 dan 2020-nya sebanyak 0,14, dapat dilihat perusahaan mengalami penurunan rasio perputaran total aset sebanyak 0,3 kali. Yang kedua ada Days of Sales Outstanding atau DSO. DSO ini digunakan untuk mengukur berapa rata-rata hari perusahaan dalam mengumpulkan pembayaran dari pelanggannya. Rumusnya untuk rata-rata piutang yaitu piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun kemudian dibagi dua. Sedangkan untuk perputaran piutang yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang, dan untuk rata-rata pengumpulan piutang yaitu 360 hari dibagi perputaran piutang. Nah, dapat diketahui pada PT Waskita Karya, maka pada tahun 2021 rata-rata piutangnya yaitu menggunakan rumus piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun, kemudian bagi dua didapat dengan angka 284 juta. Kemudian perputaran piutangnya yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang yang telah kita dapat tadi sama dengan 42,94, dan untuk rata-rata pengumpulan piutang tahun 2021 adalah sebanyak 8,38 kali. Yang artinya perusahaan itu membutuhkan 8,38 hari untuk menagih pembayaran piutang dari para pelanggannya, sedangkan pada tahun 2020 perusahaan membutuhkan 29,33 hari untuk menagih pembayaran piutang dari para pelanggannya. Dapat dilihat pada tahun 2021 perusahaan mengalami perbaikan dalam menagih piutangnya, yang di mana hari penagihan piutang tersebut perusahaan turun yang cukup signifikan. Kemudian yang ketiga, dapat rasio perputaran aset tetap, yaitu rasio perputaran aset tetap merupakan rasio yang membandingkan antara penjualan bersih dengan aset tetap yang dihitung selama periode tahunan. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur seberapa baik tingkat efisiensi yang dimiliki suatu perusahaan untuk menghasilkan penjualan bersih dari investasi aset tetapnya. Rumusnya yaitu penjualan dibagi rata-rata aset tetap. Untuk rasio perputaran aset tetap sendiri pada tahun 2021, PT Waskita Karya eh, adalah adalah 0,34 kali, yang dimana berarti PT Waskita Karya telah menggunakan aset tetapnya sebanyak 0,34 kali dalam satu periode. Dan dapat diketahui juga pada tahun 2020 rasio perputaran aset tetap PT Waskita Karya sebanyak 0,41, yang dimana berarti pada tahun 2020 PT Waskita Karya menggunakan eh, aset tetapnya sebanyak 0,41 kali, yang dimana ini artinya pada tahun 2021 mengalami penurunan. Yang keempat selanjutnya adalah rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan sebuah perusahaan agar dapat menilai berupa berapa lama waktu penagihan selama satu periode.
Rumusnya yaitu untuk rasio perputaran piutang adalah penjualan dibagi piutang rata-rata, dan untuk rata-rata piutang adalah piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2. Dapat diketahui dengan angka tersebut bahwa tahun 2021 untuk rata-rata piutang PT Waskita Karya adalah 284 miliar, dan untuk perputaran piutangnya pada tahun 2021 adalah 42,94. Dan untuk 2020 rata-rata piutang PT Waskita Karya adalah 1.319 miliar, dan untuk perputaran piutangnya sebanyak 12,27. Maka dapat diketahui pada persamaan tersebut bahwa PT Waskita Karya memiliki tahun 2021 kan 42,94 kali. Angka ini dinilai tinggi karena efisiensi perusahaan dalam menagih piutang dikatakan baik karena bisa memberikan hasil yang baik bagi perusahaan. Sedangkan pada tahun 2020 perputaran piutang perusahaan hanya 12,27, yang dimana efisiensi penagihan piutang yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2020 dinilai kurang efektif. Materi selanjutnya yaitu rasio profitabilitas yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu menghitung kurang rasio juga kas rasio. Untuk kurang rasio sendiri memiliki rumus kurang aset dibagi kurang liabilitas. Pada tahun 2021, perusahaan mencatat kurang rasio sebesar 1,40, dan pada tahun 2020, perusahaan mencatat sebesar 0,51. Sehingga, jika dilihat dari hasil perhitungan kurang rasio lancar, kesuksesan dalam penerimaan penyetar modal PNN pada 2021 mengakibatkan peningkatan kas dan setara kas di tahun 2021. Sedangkan jika pada kas rasio, analisis kas rasio yaitu dengan rumus kurang aset dikurang inventory dibagi dengan kurang liabilitas. Dan pada tahun 2021, perusahaan mencatat kas rasio sebesar 0,48, dan pada tahun 2020, perusahaan mencatat kas rasio sebesar 0,03. Analisis pada rasio kas rasio tersebut menyebabkan perusahaan kas naik dari 0,02 dari tahun 2020 menjadi 0,48 di tahun 2021. Next slide. Ya. Materi rasio profitabilitas akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Elia Ramadhani, dipersilakan. Ya, berikutnya saya akan melanjutkan mengenai rasio profitabilitas. Yang pertama, profitabilitas sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, di mana perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang baik menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, sebab profitabilitas sering dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan. Next slide. Ya, rasio profitabilitas ini sendiri itu terdiri dari net profit margin, return on assets, return on equity, dan earnings per shares. Nah, berikut adalah perhitungan dari rasio profitabilitasnya sendiri. Yang pertama itu ada net profit margin, di mana perhitungannya yang pertama itu adalah net profit per revenue. Nah, untuk hasil analisisnya ini sendiri, berdasarkan hasil perhitungan yang ada, didapatkan menunjukkan bahwa PT Waskita ini mengalami rasio penurunan pada rasio NPM ini sebesar 42,34% dibandingkan tahun 2020-nya. Nah, Waskita ini mampu menghasilkan rasio NPM sebesar 57,37% di tahun 2020, sementara 15,03% di tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Waskita dalam menghasilkan laba dari pendapatan mengalami penurunan karena terjadinya penurunan di tahun berjalan. Namun, meskipun mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2021, hasil rasio NPM tersebut dikategorikan masih terbilang baik, bahkan melebihi standar yang dikatakan yaitu lebih dari 5%. Nah, penurunan ini juga bisa diindikasikan karena terjadinya pandemi COVID-19. Berikutnya itu ada return on assets atau ROA, di mana ROA ini merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah net profit per total assets. Untuk hasil analisisnya, nilai rasio ROA yang dihasilkan
PT Waskita di 2 tahun itu mengalami penurunan sebesar 7,23% dari tahun 2020 ke 2021. Hal ini menunjukkan bahwa dampak yang diberikan pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup besar kepada sektor ekonomi dan berpengaruh juga kepada PT Waskita Karya. Nah, rasio ROA ini atau imbal hasil aset Waskita di tahun 2020 sebesar 9% dan naik di tahun 2021 dan turun di tahun 2021 sebesar 1,77%. Nah, nilai yang dihasilkan tersebut menggambarkan bahwa imbal hasil atas aset Waskita ini mengalami penurunan yang tidak baik karena itu sudah di bawah dari standar yaitu 2%. Next slide. Berikutnya ada return on equity atau ROE. ROE ini merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total ekuitas yang dimilikinya atau tingkat pengembalian laba terhadap ekuitasnya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada net profit per total equity dikali 100%. Untuk analisisnya, berdasarkan perhitungan ROE yang sudah dilakukan, PT Waskita Karya ini lagi-lagi seperti rasio sebelumnya sama-sama mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi ini cukup drastis, di mana mengalami penurunan sebesar 69,7% antara tahun 2020 dan 2021-nya. Rasio ROE atau imbal hasil ini di PT Waskita Karya ini menyentuh angka 11,89% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 81,26% di tahun 2021. Nilai yang dihasilkan tersebut menggambarkan bahwa imbal hasil atas ekuitas mengalami penurunan signifikan, namun persentase yang ditunjukkan pada tahun 2021 ini masih terbilang baik karena melampaui nilai ambang batas dari ROE sendiri, yaitu 8,23%. Mohon maaf, sebelumnya bisa next slide. Yes. Nah, berikutnya ini ada rekomendasi bagi pengguna laporan keuangan. Bagi pihak internal ini, manajemen Waskita harus meningkatkan kembali kinerja perusahaan agar hasil rasio profitabilitas mengalami kenaikan kembali. Manajemen ini perlu melakukan evaluasi terkait strategi dan upaya dalam optimalisasi kegiatan operasionalnya. Nah, untuk pihak eksternal sendiri harus lebih kritis dalam menganalisis dan menafsirkan kondisi rasio profitabilitas Waskita Karya di tahun 2020 dan 2021. Apakah prospek masa depan perusahaan ini baik atau buruk meskipun mengalami penurunan? Baik, selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup. Dengan demikian, nasabah produk asuransi dalam jangka panjang seperti produk asuransi jiwa, ini kemudian dapat menilai perusahaan sebelum memilihnya. Dalam rasio solvabilitas sendiri terdapat yang pertama yaitu debt to equity ratio atau DER, yaitu adalah mengukur presentasi liabilitas pada struktur modal perusahaan. Rasio ini penting untuk mengukur risiko bisnis perusahaan yang semakin meningkat dengan penambahan jumlah liabilitas dengan rumus total liabilitas dibagi total ekuitas. Diketahui pada PT Waskita Karya, total liabilitas pada tahun 2021 sebanyak 88 triliun 140 miliar, sedangkan tahun 2020 89 triliun 338 miliar. Sedangkan untuk total ekuitas sendiri tahun 2021 sebanyak 15 triliun 461 miliar dan untuk 2020 sebanyak 11 triliun 429. Angka tersebut kita bagi, maka didapatkan hasil yaitu 5,7 kali, maka dapat diketahui dengan pada PT Waskita Karya tersebut karena memiliki debt to equity ratio sebanyak 57 kali, dikatakan perusahaan ini memiliki risiko tinggi dan rawan terhadap berbagai macam risiko, dan dikatakan perusahaan tidak sehat dikarenakan perusahaan memiliki debt to equity ratio di atas 2. Selanjutnya yang kedua ada debt ratio. Debt ratio adalah rasio keuangan yang
menunjukkan persentase aset perusahaan yang diperoleh melalui hutang. Ini adalah rasio total hutang dan total aset. Rasio ini juga kemudian akan memperlihatkan kemampuan perusahaan yang akan mendapatkan pinjaman baru sebagai jaminan aktiva yang tetap agar dimiliki oleh suatu perusahaan serta tambahan modal. Rumusnya adalah total hutang dibagi total aset. Diketahui pada PT Waskita Karya tahun 2021 total hutangnya sebanyak 88 triliun 140 miliar dan untuk 2020 sebanyak 89 triliun 330 miliar. Sedangkan total aset PT Waskita pada tahun 2021 adalah sebanyak 103 triliun 601 miliar dan untuk 2020 sebanyak 100 triliun 747 miliar. Maka dengan mengikuti rumus dapat diketahui bahwa rasio hutang milik PT Waskita Karya adalah sebesar 0,85. Angka ini dapat dikatakan cukup besar mengingat angka normal debt ratio adalah sebanyak 0,5. Hal ini akan membuat perusahaan cukup kesulitan untuk mendapatkan persetujuan atas pinjaman. Yang selanjutnya ada debt to asset ratio atau yang dapat disingkat DAR adalah rasio yang membandingkan total hutang perusahaan dengan total aset perusahaan. Debt to asset ratio juga merupakan bagian dari rasio solvabilitas atau rasio leverage yang berfokus pada kewajiban perusahaan. Debt to asset ratio haruslah di batas wajar. Apabila hasil dari debt asset ratio tinggi, maka tinggi juga risiko perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Rumus untuk debt to asset ratio sendiri adalah total hutang dibagi total aset. Dapat diketahui untuk total hutang PT Waskita Karya pada 2021 sebanyak 88 triliun 140 miliar, sedangkan untuk 2020 sebanyak 89 triliun 338 miliar. Sedangkan untuk total aset PT Waskita Karya tahun 2021 adalah 103 triliun 601 miliar dan untuk 2020 sebanyak 100 triliun 767 miliar. Dengan menggunakan rumus tersebut, maka dapat diketahui pada tahun 2020 maupun 2021 debt aset rasio PT Waskita Karya masih dapat dikatakan kurang baik dikarenakan angka debt aset rasio berada di angka 88 dan 85%, yang artinya kebanyakan aset yang dimiliki PT Waskita Karya Tbk ini masih dibiayai oleh hutang, sehingga PT Waskita Karya perlu melakukan efisiensi dan menyediakan aset liquid untuk membayar hutang yang dimilikinya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai rasio pasar. Market ratio atau rasio pasar adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan perusahaan yang tercatat terkait dengan nilai pasar sahamnya. Rasio ini biasanya digunakan dalam valuasi saham untuk menilai seberapa menarik harga saham dari perusahaan tersebut. Bisa next slide. Ya, baik. Yang pertama dari rasio pasar sendiri itu ada dua rasio lagi. Yang pertama ada price earning ratio dan juga market to book ratio. Untuk price earnings ratio itu rumusnya adalah market price per shares of common stock dibagi dengan earnings per share. Nah, untuk analisis dari price earnings ratio untuk PT Waskita Karya pada tahun 2020 dan 2021 adalah pada tahun 2020 Waskita memiliki nilai price earning ratio sebesar 0,54 kali. Artinya, investor akan membayar senilai 0,54 kali untuk setiap satu kali earning atau keuntungan yang dihasilkan oleh PT Waskita Karya. Sedangkan pada tahun 2021, price earnings ratio untuk Waskita Karya mengalami kenaikan yaitu sebesar 2,81 kali. Rasio ini menggambarkan nilai yang akan dibayar oleh investor untuk setiap satu keuntungan yang dihasilkan perusahaan tersebut. Maka dari perhitungan price earnings ratio Waskita ini antara tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan sebesar 67,8%. Berikutnya ada market to book ratio. Di market to book ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai secara relatif harga saham suatu perusahaan dengan cara membandingkannya dengan nilai buku perusahaan tersebut. Nah, untuk menghitungnya itu
ada market price per shares of common stock dibagi dengan BVPS. Nah, untuk hasil perhitungan rasio ini di PT Waskita Karya adalah pada tahun 2020 Waskita memiliki nilai market to book ratio sebesar 0,15 kali, artinya investor akan membayar senilai 0,15 kali untuk setiap satu kali nilai buku yang dihasilkan oleh Waskita. Sedangkan pada tahun 2021 market to book ratio Waskita mengalami penurunan hingga 0,07 kali. Rasio ini menggambarkan nilai yang akan dibayar oleh investor untuk setiap satu kali nilai buku yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut didapatkan data pada tahun 2020 hingga 2021 market to book ratio pada Waskita itu mengalami penurunan sebesar 36,36%. Nah, berikutnya, ada rekomendasi kepada pengguna laporan keuangan. Secara keseluruhan, Waskita memiliki rasio pasar yang unik, di mana pada price earnings ratio mengalami kenaikan, sedangkan pada market to book ratio itu mengalami penurunan. Nah, bagi pihak perusahaan, dampak market ratio akan mencerminkan indikator yang baik untuk menentukan stock return di masa yang akan datang, di mana jika semakin tinggi nilai rasio pasar, maka akan semakin tinggi pula harga per lembar saham suatu perusahaan, sehingga saham perusahaan tersebut termasuk saham yang blue chip dalam pasar modal. Sedangkan bagi para investor, justru sebaliknya. Biasanya para investor lebih menyukai nilai rasio yang rendah dengan harapan apabila mereka membeli saham yang harganya saat ini murah akan mendatangkan stock return yang lebih tinggi jika kemudian harganya akan kembali naik. Jika ditinjau dari hasil analisis market ratio pada PT Waskita Karya, sebagai pengguna laporan keuangan dalam berinvestasi, tentunya setiap orang memiliki pandangan berbeda mengenai rasio pasar suatu perusahaan. Persepsi seseorang tentang sebuah entitas bisnis itu dengan nilai rasio pasar tertentu juga berpengaruh oleh kinerja perusahaan, ekspektasi, dan juga informasi yang diterima. Berdasarkan analisis rasio pasar tersebut didapatkan bahwa hasil rasio pasar dari Waskita itu cukup stabil pada tahun 2021 dan 2020 dan 2021, di mana PER naik sementara MBR-nya itu turun. Hal ini menjadi salah satu komponen penting bagi investor di mana sisi dari MBR akan lebih menguntungkan mereka dibandingkan dengan PER. Nah, berikutnya, namun kami juga menyarankan bahwasannya nilai market ratio yang tingginya melebihi standar tergolong beresiko. Bisa next slide? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya itu ada hasil analisis keseluruhan rasio keuangan. Bagi investor dan pengguna laporan keuangan, tidak dapat mengambil keputusan hanya dengan mengkomparasi laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan alat analisis lain yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan secara real dan tepat, yaitu dengan analisis rasio keuangan. Dari hasil analisis ini ditunjukkan kepada pengguna laporan keuangan agar dapat menimbang kembali mengenai keputusannya, baik keputusan dalam menempatkan modal maupun keputusan untuk melanjutkan proses aktivitas bisnis perusahaan. Bisa di next. Kemudian ada analisis pengaruh jumlah saham beredar. Berdasarkan tabel di atas, PT Waskita Karya Persero Tbk memperoleh modal dari penerbitan saham sebanyak 28,81 miliar lembar saham dan kapitalisasi pasar sebesar 11,64 triliun. Perusahaan mengembangkan bisnis melalui perluasan pasar konstruksi, precast beton, properti, realty, dan pengembangan jalan tol serta energi. Perusahaan memproduksi precast melalui anak perusahaan PT Waskita Karya, PT Waskita Beton Precast Tbk yang memiliki pabrik beton precast sebesar 3.250.000 metrik per ton dan memiliki beberapa plant yang memproduksi ready mix antara lain pabrik Sadang, Palembang, dan beberapa batching plant di proyek besar. Porsi terbesar dari total produksi beton precast digunakan untuk mencukupi kebutuhan internal, sedangkan sisanya dijual kepada pihak eksternal. Bidang pengembangan jalan tol dilakukan oleh anak perusahaan PT Waskita Toll Road dengan melakukan investasi pada beberapa ruas jalan tol. Dengan demikian, PT Waskita Karya memiliki anak perusahaan yang membuat operasi masing-masing lini bisnis sehingga menjadi lebih terfokus pada setiap divisi.
Dengan demikian, aktivitas operasional yang dijalankan oleh anak perusahaan juga akan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga ke depannya perusahaan memiliki prospek yang lebih baik. Bisa di next. Ya, baik. Dari keseluruhan penjelasan presentasi kami, saya akan membacakan ringkasannya. Perbandingan ukuran kinerja perusahaan di tahun 2020 dan 2021 dari hasil analisis rasio secara signifikan mengalami perubahan. Waskita terlihat mengalami penurunan di semua rasio, namun penurunan tersebut tidak dapat diartikan semata-mata pertanda buruk karena meskipun menurun, ada beberapa rasio di tahun 2021 yang tetap melampaui ambang batas minimal rasionya. Penurunan ini pun tidak dapat dipungkiri terjadi akibat merosotnya aktivitas ekonomi Indonesia bahkan dunia sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi PBL dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.